nasab itu apa, punya tingkatan-tingkatan, ada sahihun nasab, ya ada masyhurun nasab, ada majhulun nasab, ada masbukun nasab, ada mardudun nasab, ada apa tahtal bahr, ada mat'umun nasab. Itu klasifikasi itu menunjukkan bahwa dalam persoalan nasab itu, ya dalam konteks ini adalah dalam tradisi catatan di Arab itu ya sesuatu yang problematis, ya sesuatu yang problematis. Walaupun tidak dimaksud dalam tradisi hadis itu kan hanya ada dua, antara apa riwayat itu makbul diterima ataukah ditolak. Itu tujuan dalam penelitian hadis. Nah, dalam masalah nasab ini disebutkan apa nasab itu akan ditolak ketika apa akan disebut mardud kalau satu kabilah itu menolaknya. Nah, ini yang jadi persoalan yang disebut dengan kabilah itu apa adalah didasarkan pada catatan yang munculnya itu apa jauh dari catatan yang ada sebelumnya. Ya, dan itu pun catatannya berbeda. Nah, perbedaan ini yang disebut apa anomali. Ya, jadi tidak heran jika penelitian yang dipakai oleh Kiai Imad itu ya penelitian yang menggabungkan jami'ur riwayah wa dirayah, menggabungkan antara jami'un naql wal aql, menggabungkan teks dan juga apa dan juga nalar. Kalau dalam bahasa Uldun ini saya meminjam aja ya, metodologinya Imad itu bukan metodologi Albani sebenarnya, tapi metodologi yang apa yang familiar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam kajian riwayat itu yang diwariskan oleh Saja Al-Humariyin yang memberikan pengaruh dalam kajian riwayat di Mesir, Maroko, ya termasuk Al-Hijaz, Syekh Maliki gitu. Ini saya singkat aja Pak Yusuf. Seperti ini metodologi yang saya Kiai Imad itu menyampaikan. Jadi Ibnu Khaldun itu kan risetnya sejarah kan juga pendekatan kabilah. Dalam melakukan riset, Ibnu Khaldun itu mengajib dengan mengatakan begini, metodologi yang benar dalam meneliti itu tidak dilandaskan pada kemauan atau nafsu peneliti. Jadi menghilangkan unsur ego, ya bahasanya insaf lah itu. Kemudian pengamatan menggunakan sudut pandang yang utuh terhadap teks. Nah, Kiai Imad kan penelitinya kan lama itu. Dari yang pertama mendiskusikan ketersambungan nasab Alawi hingga dilanjutkan riset itu sampai pada kesimpulan keterputusan nasab Alawi. Tentunya tidak semerta-merta. Ya, itu kemudian dibantah dengan analogi-analogi yang disampaikan oleh Ustadz Hanif Al-Atos itu. Hanya analogi-analogi yang diteliti ya, yang menyebutkan 5 hari 5 malam. Jadi membuat makalah itu, presentasi itu ada 5 hari 5 malam. Nah, ya Imad berapa tahun melakukan riset itu? Ya, sedangkan ya Imad hanya satu kasus, yaitu nasabnya Ba'alawi. Ustadz Hanif menyampaikan analogi keterputusan nasab. Kalau pakai metode ya Imad, ya akan mengungkap semua itu nasab-nasab yang disebutkan itu. Banyak sekali yang dijadikan analogi. Bagi saya ini masih pada level alibi ya. Jadi bagi saya, hemat saya, Imad itu setelah melakukan pengamatan menggunakan sudut pandang yang utuh terhadap teks, kemudian melakukan perbandingan. Ya wajar karena melalui proses yang tidak cepat, tapi proses yang cukup lama. Kemudian membuat kesimpulan setelah perenungan mendalam tentang apa yang perlu dibuat pernyataan. Jadi walaupun dengan bahasa tesis secara substantif ya, bukan secara formalistik, artinya di sidang di kampus tidak, tapi secara substantif ya Imad sudah melakukan proses dan alur logika ilmiah dan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan atau tesis. Setelah itu Imad itu menemukan relevansi dengan karakter lingkungan ya, dan menemukan hubungannya dengan kondisi zaman. Ini yang luar biasa. Ini yang tidak dijawab dalam diskusi tadi siang oleh Robito Alawiyah itu.
dan banyak mengangkat persoalan-persoalan masalah moral seperti kebencian kepada Ahlul kepada Habib, seperti To'an kepada nasab Ahlul Bait. Itu kan bukan persoalan inti yang dimaksud oleh Kiai Imad itu, tetapi yang dimaksud Kiai Imad itu adalah bagaimana logika dalam ilmu nasab itu, karena sebagai ilmu tentunya ada berkembang ya mengikuti logika karena ilmu itu sebelumnya nggak ada, dalam tanda kutip belum ditemukan, kemudian ilmu itu sedikit, kemudian ilmu itu banyak, kemudian direkonstruksi menjadi disiplin. Jadi ilmu ada prosesnya, apalagi ilmu nasab yang di pesantren juga tidak dikaji ya, mungkin hanya pesantren tertentu atau di kampus itu tidak dikaji. Oleh karena itu disebut dengan ilmu nasab itu apa? Apakah yang dimaksud itu hanya sebuah kitab yang berisi lembaran informasi ataukah sebuah disiplin? Nah ini kebenaran mencari jalannya sendiri. Kalau saya meminjam misalnya Gus Muafik itu, dan kebenaran itu tidak ditentukan oleh orang-orang yang sudah terkenal ya, tetapi dari konsistensi yang diuji oleh waktu dan juga oleh para ahli. Nanti lihat saja itu bagaimana ending dari diskursus nasab ini. Karena bagi saya Imad sudah mencoba melakukan berbagai nalar ya, mencoba membangun konklusi yang itu bagi saya prosesnya tidak bertentangan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ini persoalan tadi masalah syukur istibato. Jadi kalau nggak ada missing link, nggak ada kekosongan, oke, tapi kan ada kekosongan berabad-abad. Yang kedua, kalau nggak ada catatan sebelumnya, oke, nggak ada masalah. Ada catatan baru yang didasarkan pada syukur wal istibato, nggak ada masalah. Oleh karena itu, karena ada problem seperti itu, maka syukur wal istibato itu butuh alat, butuh bukti. Buktinya apa? Ya, buktinya catatan sezaman dengan zaman itu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan terakhir, misalnya kalau dihubung-hubungkan dengan tadi juga bahas masalah LPM, tentu ya itu tidak nyambung karena fikih itu beda dengan nalar masalah nasab ini yang hawas ya, yang empiris ya. Karena diinspirasi oleh kajian mustalahul hadis, beda dengan nalar yang berbasis pada rasionalisme ya, maka nggak bisa misalnya dipakai nalar qauli, kemudian ilhaqi, kemudian manhaji, itu tidak relevan ya, tidak relevan. Ini saya kasih analogi saja ya, misalnya begini Imam Asy-Syakhawi dalam kitabnya Al-Ghoyah fi Syarhil Hidayah itu menyebutkan ya bahwa selatannya Imam Bukhari dan imam-imam lain juga tidak lepas dari perilaku tadlis atau menutupi guru-guru mereka, namun tidak bermaksud mengabaikan prinsip memperbanyak guru, melainkan mendorong periwayat atau peneliti hadis agar berusaha maksimal dalam mengenali perilaku periwayat dan tidak sampai terperosok tadlis dalam bentuk apapun. Pertanyaannya, apakah Imam Ar-Razi dalam Sajarahul Barokah itu niat ngetes? Ya nggak mungkin. Ini beda kasus dengan dalam tradisi hadis, seorang perawi sengaja menutupi gurunya ya, agar orang setelah beliau itu melakukan penelitian ya, itu masuk kesengajaan ya. Jadi itu yang dalam tradisi hadis itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Ghoyah fi Syarhil Hidayah. Tapi dalam sejarah mubarakah tidak mungkin ada niatan untuk menyembunyikan nama seseorang, apalagi berkaitan dengan nasab anak. Kalau anak kan secara persaksian syahadah itu kan lengkap, dari mulai ibu hamil ya, kemudian melahirkan, kemudian kalau Islam itu ada akikoh dan sebagainya. Nah itu tentunya tidak bisa main dalam masalah pencatatan itu. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang terakhir soal masalah
masalah data yang diangkat oleh Kiai Imad yang tidak dijawab secara fokus oleh Ustadz Hanif itu ya Imad juga melakukan pendekatan historis yang luar biasa, seperti bukti-bukti hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini kalau dalam tradisi riwayat ya, misalnya Syekh Mahmud Said Mamduh gitu, muridnya Syekh Yasin Al-Badani, ya, beliau juga dari Maroko, dari Saudi, dari Mesir, ya, mazhabnya dalam hadis itu mazhab Al-Humariyin, Sada Al-Humariyin. Ya, beliau itu misalnya dalam mentahqiq kitab Nakab Sahih karya Salahuddin Al-Alai, itu menilai hadis tentang masalah doa itu, ya, Allahumma ahyini miskinan wa amiti miskinan wa suni fi zumratil masakin. Hadis tentang bahwa Nabi berdoa minta miskin. Itu beliau melakukan analisis terhadap teks itu dengan memperoleh perbandingan. Jadi sampai menyimpulkan hadis itu sebagai hadis hasan, hadis yang cukup kuat dan memiliki jalur lain, yaitu sahabat Anas, Ibnu Abbas, Ubadah bin Somit, ya. Jadi tidak hanya Ibnu Majah yang meriwayatkannya, ada juga Imam Tirmidzi, Imam Asy-Syirazi, At-Tabrani, Al-Baihaqi juga mencatat hadis tersebut. Nah, dalam segi riwayat data ini hadis yang cukup terkenal. Di samping itu ditambah lagi, ini pendekatan sirah dalam sejarah itu, ya, di samping itu tidak bertentangan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sudah termaktub dalam kitab-kitab sejarah. Jadi harus memadukan antara riwayat dan diroya. Lebih penting mana? Ad-diroya itu aula minar riwayah. Ini jangan diabaikan. Kalau nanti hanya merujuk kepada kitab-kitabnya, mohon maaf dalam tanda kutip ini, yang ditulis oleh Ba'alawi, ya, atau selain Ba'alawi tapi minal mutaakhirin, ini jadi persoalan. Jadi ijma'nya itu bukan ijma' generasi awal, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi generasi ke-8, ke-9, ke-10 ini jadi persoalan. Ya, kalau dalam hadis kan ijma' yang ijma' sahabat, ya. Dalam masalah riwayat ini juga penting, masa ijma' di era akhir. Seperti gini analoginya, kalau di antara orang Islam zaman sekarang itu nggak tahu siapa leluhurnya, dia mencari, otomatis dia melakukan ijtihad, melakukan upaya dengan berbagai cara supaya tersambung dengan atasnya. Ini kemudian kalau dipaksakan akan jadi persoalan. Jadi bukan berarti kesalahan dalam menyambungkan nasab itu faktor kesengajaan. Mungkin dalam ikhtiar itu memang berusaha untuk menelusuri sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian di era-era berikutnya dibuktikan oleh peneliti sebagai bentuk inkonsistensi dalam ketersambungan nasab, dan mungkin disimpulkan oleh beberapa orang termasuk Kiai Imad sebagai nasab yang terputus. Nah, ini sementara Pak Yusuf akan kita dalami melalui diskusi. Jadi jangan sampai terkesima oleh hanya orang yang sudah terkenal.